Teman-teman, di video kali ini saya akan buat video tentang roadmap. Roadmap itu adalah peta ya, peta dari Pi Network. Jadi di aplikasi itu sudah ada sebenarnya roadmap perjalanan Pi Network itu sudah sampai mana, mulai dari awal sampai nanti betul-betul menit itu seperti apa. Nah, di video kali ini saya akan bahas dan menerjemahkan buat teman-teman. Sebenarnya di sini sudah ada, tinggal kita terjemahkan saja, yaitu di aplikasi namanya roadmap. Buat teman-teman yang belum punya aplikasi ini, bisa langsung daftar aja lewat link di deskripsi. Siapa tahu masih bisa. Kalau kemarin saya coba masih bisa. Ini adalah akhir-akhir menuju mainnet ya, mainnet roadmap. Kita akan lihat seperti apa. Untuk checklistnya sudah saya bahas di video sebelumnya. So, buat teman-teman yang penasaran seperti apa lebih jelasnya, silahkan simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita klik aja roadmapnya di sini. Dan di sini sudah saya terjemahkan satu persatu. Ini yang pertama sampai sini ya. Saya langsung baca aja di sini. Di bawah ini adalah draft baru bab roadmap dari white paper kami. Ini meninjau dua fase pertama jaringan beta dan testnet dan memperkenalkan fase mainnet secara lebih rinci. Umpan balik Anda diterima sebelum kami memperbaharui white paper resmi di situs web kami saat Open Network dimulai. Ingatlah bahwa kami juga sedang mengerjakan draft baru dari bab white paper lainnya dan akan segera merilis yang berpotensi memperjelas pertanyaan yang mungkin Anda miliki sekarang. Peta jalan atau roadmap. Pi Network unik dalam desain teknologi dan ekosistem kami serta pentingnya masukan komunitas kami dalam pengembangan. Keunikan ini paling baik disajikan dengan pendekatan yang bijaksana dan berulang yang memungkinkan umpan balik komunitas, pengujian produk, fitur dan pengalaman pengguna dan fase yang ditentukan oleh pencapaian. Ada 3 fase utama pengembangan kami, yaitu beta, testnet, dan mainnet. Oke, kita bahas yang fase pertama, yaitu fase beta. Kalau kita cek di aplikasinya itu ada yang ini ya. Fase 1 yaitu beta sampai ini nanti fase 2. Kita lihat terjemahannya. Fase beta. Pada bulan Desember 2018 kami meluncurkan aplikasi seluler kami secara publik di App Store, kemudian iOS juga atau App Store jadi di Apple dan di Play Store itu juga sudah ada sebagai prototipe alpha yang menggunakan pionir awal. Pada hari Pi 14 Maret 2019, buku putih Pi asli diterbitkan, menandai peluncuran resmi jaringan Pi. Pada tahap ini, aplikasi kami memungkinkan pionir untuk menambang Pi dengan berkontribusi pada pertumbuhan dan keamanan blockchain Pi masa depan. Karena tujuan akhirnya adalah untuk meluncurkan mainnet dan membangun ekosistem di sekitar platform Pi. Aplikasi Pi yang berjalan di server Pi terpusat memungkinkan pengguna ponsel pelopor untuk menyumbangkan lingkaran keamanan mereka yang secara agregat membangun grafik kepercayaan yang dibutuhkan oleh algoritma konsensus Pi blockchain. Dan sebagai imbalannya, pionir menerima hadiah penambangan. Selanjutnya, fase terpusat memungkinkan jaringan tumbuh, komunitas terbentuk, dan token Pi dapat diakses dan didistribusikan secara luas. Fase ini juga memungkinkan pengulangan banyak fitur teknis dan pengalaman pionir dengan memanfaatkan masukan masyarakat selama proses pengembangan. Pencapaian terbesar berikut dibuat selama fase beta. Aplikasi seluler Pi Network terdaftar dan dapat diakses melalui iOS App Store dan Google Play Store. Jaringan Pi tumbuh dari 0 menjadi lebih dari 3,5 juta pionir yang terlibat.
Komunitas jaringan Pi secara aktif terlibat dengan proyek melalui interaksi layar beranda aplikasi dan aplikasi obrolan. Jaringan Pi menjangkau 233 negara dan wilayah di seluruh dunia. Itu fase pertama. Kemudian sekarang masuk ke fase kedua, yaitu fase testnet, dan ini sudah dilalui juga ya. Ini 2020 14 Maret kemarin. Jadi fase pertama itu 14 Maret 2019, tahun berikutnya 14 Maret 2020 fase dimulai untuk fase testnet. Menjadi persiapan kritis lainnya untuk transaksi ke blockchain terdesentralisasi. Jadi fase ini dimulai tanggal 14 Maret 2020. Testnet langsung dengan testnet langsung dengan node terdistribusi dari seluruh dunia. Perangkat lunak node Pi Network memungkinkan komputer individu untuk mendukung menjalankan Pi testnet menggunakan koin TestPi. TestPi hanya tersedia untuk tujuan pengujian dan tidak ada hubungannya dengan saldo akun pionir di aplikasi Pi. Pi testnet telah mencapai lebih dari 10.000 node komunitas yang berfungsi penuh dan lebih dari 100.000 node aktif harian dalam daftar tunggu. Dan seperti yang dijelaskan di bagian selanjutnya, akan terus ada untuk tujuan pengujian di fase mainnet. Jadi fase mainnet masih belum ya, ini masih di fase beta dan fase testnet. Pi testnet memungkinkan pengujian konektivitas, kinerja, keamanan, dan skalabilitas blockchain, dan memungkinkan pengembangan aplikasi Pi untuk mengembangkan aplikasi Pi sebelum mereka dapat menyebarkan aplikasi mereka di mainnet. Selama fase testnet, 3 strategi utama diadopsi. 1. Desentralisasi melalui testnet node. 2. Pertumbuhan melalui aplikasi Pi utama untuk menambang seluler. Dan 3. Pembuatan utilitas melalui platform aplikasi Pi di browser Pi. Testnet berjalan secara paralel dengan aplikasi penambangan seluler Pi dari fase 1 dan memungkinkan node komunitas yang mendesentralisasi untuk online dan siap untuk mainnet. Secara khusus, testnet nodes membantu penilaian kinerja keamanan dan skalabilitas blockchain. Ini juga membantu pengembangan aplikasi Pi menguji aplikasi mereka terhadap Pi blockchain. Pada saat yang sama, aplikasi penambangan seluler Pi terus mendukung jutaan perintis ya, membangun komunitas dan berkontribusi pada keamanan blockchain. Pi Browser bersama dengan Pi SDK memungkinkan komunitas untuk membuat utilitas dan mengembangkan ekosistem Pi. Pencapaian besar berikut dibuat selama fase testnet. Ini ya pencapaiannya. Banyak versi perangkat lunak node dirilis. Platform Pi dirilis bersamaan dengan bahan utama infrastruktur ekosistem kami. Ada wallet, ada browser, ada brainstorm, dan alat pengembang. Verifikasi percontohan aplikasi KYC diperkenalkan di Pi Browser. Proyek ini menjalankan hackathon online pertama di seluruh dunia dengan ribuan peserta dari dalam komunitas pionir. Jaringan Pi berkembang menjadi lebih dari 30 juta perintis yang terlibat dan dari 0 menjadi lebih dari 10.000 node komunitas yang berfungsi penuh dan lebih dari 100.000 node aktif harian dalam daftar tunggu. Jaringan Pi menjangkau hampir semua negara di wilayah di dunia. Berikutnya adalah fase 3, jaringan utama. Pada bulan Desember, yaitu bulan ini 2021, mainnet dari blockchain Pi akan ditayangkan. Migrasi saldo pionir dari akun telepon mereka ke mainnet dimulai selama periode ini. Autentikasi KYC dari pionir mendahului migrasi saldo mereka ke mainnet untuk memberikan waktu yang cukup bagi jutaan pionir agar berhasil menyelesaikan verifikasi KYC mereka, membuat utilitas di ekosistem Pi, dan terus melakukan
iterasi pada teknologi dan desain ekosistem kami, mainnet akan memiliki 2 periode. Jadi mainnet ini ada 2 periode ya teman-teman. Pada awalnya mainnet dengan firewall, yaitu dengan jaringan tertutup, dan kemudian baru buka mainnet yaitu jaringan terbuka. Nah, apa bedanya jaringan tertutup, mainnet yang tertutup dengan yang terbuka akan saya bahas di video selanjutnya. So, teman-teman, kita stay tune terus di channel ini ya, dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.